Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenankan saya Indra Rauf, mahasiswa pasca sarjana di UNMU Surabaya, mempresentasikan salah satu tugas dari dosen, yaitu metodologi studi Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan Islam dan studi-studi agama, telaah atas buku Approaches to Islam in Religious Studies karya Richard J. Martin. Dalam pembahasan kali ini setidaknya ada 8 elemen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah riwayat hidup dari Richard J. Martin, kemudian dasar penulisannya, selanjutnya studi Islam, terus sejarah agama-agama, kemudian Islamic Studies, yang keenam Islam sebagai disiplin studi agama, yang ketujuh analisis, yang kedelapan adalah penutup. Kita lanjut ke riwayat hidupnya Richard C. Martin, bahwa Richard C. Martin ini merupakan seorang intelektual barat yang beliau ini cukup gigih dalam upaya mendorong upaya pendekatan agama. Dia meraih gelar PhD-nya dalam bidang bahasa dan sastra, diraih di Northeastern Linguist in Literature New York University tahun 1975. Dan di antara karya-karyanya dalam bentuk buku adalah Approaches to Islam in Religious Studies, diterbitkan oleh University of Arizona Press, Tucson 1985. Kemudian Islamic Studies, A History of Religious Approach, Benedict Hall 1985. Defenders of Reason in White Sharing the Book, Religious Perspective on the Rights and Wrongs of Proselytism. Itu karya-karyanya. Kemudian juga dia menjabat sebagai Kepala Departemen Keagamaan sejak tahun 1996 sampai dengan 1999. Terus riwayat singkat dari Richard C. Martin. Nah, dasar penulisan bukunya itu dalam menulis bukunya yang berjudul Approaches to Islam in Religious Studies ini, Richard Martin merasa bahwa Islam harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam studi agama-agama dibandingkan saat ini karena pengaruh global dan pertumbuhan penduduk muslim dunia. Kemudian asumsi bahwa pemahaman terhadap Islam sebagai agama dan pemahaman terhadap agama menurut term Islam adalah isu yang perlu lebih diperhatikan para pakar dalam studi-studi agama. Pada abad ke-20 di Amerika itu lebih kondusif untuk mempelajari agama lebih mendalam dibandingkan masa sebelumnya, dia pada abad 19 yang menimbulkan perdebatan yang cukup sengit dalam mempelajari agama. Nah, orang yang memperdalam studi agama-agama, khususnya Islam, sebaiknya telah belajar kawasan Timur Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik yang diajukan oleh Richard C. Martin, yaitu di mana agama adalah subjek yang terpisah. Apakah agama adalah subjek yang terpisah antara lembaga dan mahasiswa? Nah, pertanyaan ini dia ungkapkan dalam mengakhiri introduktorinya dalam buku ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, studi Islam dan sejarah agama-agama. Studi Islam dan hubungannya dengan sejarah agama-agama mengalami masa suram. Alasannya adalah pertama, sedikitnya data tentang Islam.
kemudian pertumbuhan pengetahuan tentang orang-orang Islam dan tradisi agamanya. Kedua, ahli sejarah agama-agama tidak begitu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam memberikan pencerahan atau berbicara tentang problem persoalan agama-agama ini pada sarjana para sarjana Islam. Nah, mempelajari Islam sebagai agama juga diperumit oleh tren umum di pendidikan tinggi, sehingga para sarjana dalam universitas yang sama mempelajari berbagai aspek peradaban Islam, dalam artian tidak sekedar ilmu agama, tapi juga ilmu sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Artinya dalam tidak memiliki kefokusan dalam mengkaji terkait dengan studi agama-agama. Banyak kemudian di universitas atau di sekolah-sekolah itu, selain itu juga diberikan apa namanya ilmu-ilmu yang lain terkait dengan politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Teorinya dalam hal ini adalah observer selamanya tidak akan bisa mengungkap keyakinan orang yang ia teliti kecuali dia bersimpati pada objek penelitiannya. Nah, empati terhadap keyakinan dan kepercayaan orang lain adalah prasyarat untuk memahami agama. Karena bagaimana kita mau memahami agama atau keyakinan kepercayaan orang lain sementara kita tidak punya empati terhadap keyakinan atau kepercayaan yang dianut atau diajarkan. Nah, sejarah agama-agama. Nah, studi tentang agama-agama manusia ini menjadi dasar pengembangan akademik. Nah, sejarah agama itu dikatakan sini adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Pada abad yang lalu, maksudnya pada abad sebelum abad ke-20 itu, studi tentang agama-agama manusia menjadi dasar pengembangan akademik. Ya, di Eropa, di Inggris dan Amerika Utara, nah sekolah itu sudah menyediakan jurusan studi agama dan ini meningkat dengan berbagai tujuan dan metodenya. Yang selanjutnya adalah beberapa pendekatan atau metode dalam memahami sejarah agama-agama. Itu diantaranya adalah fenomenologi, kemudian historiografi, metode first hand term teknik. Ya, ini yang diajukan oleh Richard C. Martin. Dalam hal ini kita ketahui bahwa pada paruh kedua dari abad ke-19 ketika studi saintifik agama memperoleh kebebasan dari fakultas-fakultas pada universitas-universitas di Eropa dan Inggris, maka pada saat itu adalah masa di mana studi sejarah, antropologi, kemudian ketimuran dan Injil menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Ada pendekatan lain dalam sejarah agama yaitu yang dikenal dengan pendekatan personalis atau pendekatan dialogis yang dikenalkan oleh Wilfred Cantwell Smith. Ini dalam penjelasannya dalam buku tersebut. Jadi hasil dari fenomenologi penting untuk menciptakan teori tentang alam agama secara umum, tetapi ada konsekuensi jarak yang sedikit panjang dalam metodologi. Nah, ini terkait dengan apa namanya metode dalam memahami sejarah ya, sejarah agama-agama. Maka sarjana fenomenologi juga menekankan pendekatan yang empirik untuk memahami fenomena agama. Nah, fenomena agama. Ini yang kemudian juga ada komponen metodologi historiografi yang jelaskan sebelumnya. Historiografi Diddley yang terpenting adalah first hand term teknik. Nah, ini yang masukkan dengan metode first hand
term teknik